Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang judulnya Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, jadi ajakan yang luar biasa bagi masing-masing kita pada saat ini untuk menjadi sinar bagi setiap orang. Untuk menjadi sinar itu bagaimana kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta tuntunan Tuhan sehingga kita dapat mempraktekkan akan karakter Kristus dalam kehidupan kita, sehingga orang lain dapat melihat itu dan mereka juga dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu kebenaran. Ayatnya terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih tidak bersukacita karena kejahatan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Dia yang hatinya dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan kesedihan atas kesalahan dan kelemahan orang lain. Tetapi ketika kebenaran menang, ketika awan yang menudungi orang lain disingkirkan, atau ketika dosa diakui dan kesalahan diperbaiki, dia bersukacita. Ini ditulis di dalam Testimony for the Church jilid 5 halaman 169. Ya, jadi kasih itu tidak bersukacita karena kejahatan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Dengan kata lain di sini, bila mana kita melihat orang lain itu mengalami kesusahan atau mereka terkena musibah atau masalah-masalah yang lain, jangan kita bersukacita atau kita kembali menyumpainya oleh karena kita membenci orang itu mungkin. Ya, oleh karena kita melihat ada musuh kita yang mengalami seperti itu. Ya, tapi kembali lagi nasihat firman Tuhan di sini dikatakan biarlah kita juga dapat merasakan akan kesedihan daripada orang itu. Dikatakan di sini atas kesalahan dan kelemahan orang lain tersebut. Ya, seringkali kita sebagai manusia biasa pada saat kita melihat mungkin orang yang kita benci, orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kalau mereka terkena musibah, janganlah kita menyumpai mereka atau kita bersukacita di atas penderitaan mereka, tapi biarlah kita berdoa. Mungkin kita juga bisa menyumbangkan tenaga kita untuk menolong ataupun membantu. Ini suatu pelajaran untuk kita masing-masing dan juga saya secara pribadi, bagaimana kita harus mempunyai hati yang murni, hati yang tidak mau melihat ya kesusahan orang lain itu sebagai hal kegembiraan bagi diri kita sendiri. Tapi biarlah kita seperti Yesus. Pada saat Yesus berada di tengah-tengah orang yang merasakan kesakitan, dia juga dapat merasakan itu. Pada saat orang itu merasa kesedihan, Yesus juga merasakan itu. Biarlah kita datang kepada Tuhan meminta supaya kita juga mempunyai hati seperti Yesus, hati yang selalu tulus mengasihi sesama kita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus 1 ayat 22. Ya, jadi nasihat firman Tuhan kembali lagi mengingatkan kita saat ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi Yesus sudah datang ke dunia ini. Ya, dia sudah disalibkan di atas kayu salib, sudah mencurahkan darahnya untuk kita semua. Ya, Yesus mencurahkan darahnya bukan semata-mata hanya untuk mungkin menolong kita dari kesedihan kita, menolong kita dari kesengsaraan kita, tetapi melebihi semuanya itu ada kasih yang begitu besar yang kita tidak bisa ukur dengan apapun di dunia ini. Ya, biarlah kita mau menerima akan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat
kita melakukan setiap teladan yang Yesus sudah berikan untuk kita, disitulah kita dapat melihat akan kemuliaan Tuhan, akan menaungi kehidupan kita. Ya tentunya bagi kita manusia yang biasa akan sulit ya bila mana kita melakukan semuanya itu. Ya tetapi di sini Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu pengharapan. Ya kebenaran itu tetap kebenaran. Ya tidak bisa dipoles dengan apapun. Ya tidak bisa ditutupi dengan apapun, semuanya itu akan muncul. Firman Tuhan kebenaran adalah saluran dengan mana Tuhan menyatakan roh dan kasih-Nya. Penurutan kepada sabda itu menghasilkan buah dari mutu yang dituntut. Kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Kasih ini dilahirkan dari surga dan memimpin kepada motif yang tinggi dan perbuatan yang tidak mementingkan diri. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 439. Ya, jadi ini mengenai hal penurutan dan juga mengenai kasih yang lahir dari surga, dan yang berikut mengenai perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya seringkali tanpa kita sadari kita sudah mementingkan akan diri kita sendiri. Ya, jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita berada di situasi yang hanya mementingkan diri kita sendiri? Ini diperlukan suatu pengertian yang dalam. Ini diperlukan suatu pembawaan yang benar-benar harus datangnya dari Kristus. Ya itulah bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita hanya setengah, berarti kita belum sepenuhnya untuk datang kepada Kristus. Biarlah apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, kita meminta akan tuntunan Tuhan. Kita meminta supaya Tuhan selalu memberikan kita jalan yang terbaik. Supaya kebenaran yang kita sudah dapat itu, kita tidak terkecoh dengan berbagai-bagai tipuan daripada si jahat. Dengan berbagai-bagai hal-hal yang dunia tawarkan kepada kita. Ya karena saat ini setan menjadikan hitam dan putih itu, dia jadikan hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar. Ya sehingga kita kalau tidak benar-benar mengandalkan Tuhan, maka kita akan terbawa oleh tipuan atau rayuan daripada si jahat ini. Kembali lagi, Tuhan mengundang kita untuk terus mengandalkan Dia, untuk terus datang di bawah kaki salib-Nya, menyerahkan setiap kelemahan kita, menyerahkan setiap keluh kesah kita, menyerahkan beban-beban kita, sehingga Dia akan menolong kita, membantu kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kasih tidak pernah bersuka cita ketika orang lain salah. Kasih bersuka cita oleh kebaikan. Selalu lambat untuk mengekspos. Selalu lebih mudah mempercayai yang terbaik. Ini ditulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 6 dan 7. Jadi inilah kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Dia berikan kepada kita saat ini melalui renungannya. Biarlah kita boleh sadar, biarlah kita boleh terus datang kepada Yesus, terus menyerahkan akan setiap pergumulan hidup kita. Ya saya pun secara pribadi masih terus belajar apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Teladan-teladan yang Kristus sudah berikan bagi saya secara pribadi, mungkin hanya belum setengah persennya, mungkin hanya beberapa persen saja. Inilah bagaimana kita harus berusaha dari hari ke hari. Kita harus terus berjuang. Ya karena kita tahu bahwa Tuhan kita sudah berjuang untuk kita pada saat Dia berada di dunia. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Ya jangan pernah kita sia-siakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Semua firman Tuhan yang sudah kita pelajari dari hari ke hari. Ya tentunya itu mengajak kita untuk kita terus maju.
ke depan, memandang kepada Kristus, meminta akan tuntunannya sehingga dapat menjadi bagian masing-masing kita. Jadi kasih yang Tuhan berikan kepada kita diberikannya dengan sepenuh hatinya untuk kita. Ya, karena dikatakan kasih tidak bersukacita karena kejahatan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Biarlah di dalam situasi apapun yang kita hadapi, biarlah kita mau meminta Tuhan kita untuk memberikan kita hati yang murni, untuk mengasihi sesama kita. Dan juga di sini bagaimana firman Tuhan yang kita sudah pelajari dari hari ke hari, biarlah itu kita boleh tanamkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga dimanapun kita berada, kita dapat memancarkan terus ya kasih kebenaran Tuhan. Ya, jadi banyak orang-orang ya mungkin di dunia ini ya mereka akan melihat agama apa yang kita anut. Sehingga pada saat mereka melihat agama yang kita anut itu, mereka pun dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga sinar kebenaran Tuhan itu akan selalu memancar di mana kita berada. Dan setiap harinya juga kita harus berdoa. Ya, karena doa itu sangat penting bagi masing-masing kita. Doa itu ya dilambangkan sebagai nafas kehidupan kita. Yaitu akan menghubungkan kita, mengikat kita dengan Sang Pencipta kita. Ya, tadi di awal juga saya mengatakan bahwa kebenaran itu tetap kebenaran, tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Kebenaran itu akan selalu berdiri. Ya, karena kita tahu bersama, kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Ya, setan akan terus bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Biarlah kita mau menerima akan tuntunan Tuhan. Pada saat Tuhan mengetuk pintu hati kita, biarlah kita dapat membuka itu. Sehingga Dia dapat masuk di dalam kehidupan kita. Inilah nasihat firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saat ini. Biarlah ini menjadi suatu pedoman bagi kita. Biarlah kita juga mau mengambil komitmen kita masing-masing. Ya, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap apapun di bawah kaki salibnya sehingga Dia akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tentunya kita semua ya mempunyai keinginan pada saat Dia kembali ke dunia ini, Dia akan mengatakan kepada kita, "Sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Biarlah ini menjadi suatu semangat untuk kita, sehingga kita boleh terus maju di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita juga tidak tergoyahkan dengan angin-angin kejahatan itu yang dapat membimbangkan kita, yang dapat meragukan kita untuk datang kepada Kristus. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Biarlah ini terus menjadi kekuatan untuk kita, sehingga kita terus memandang kepada Tuhan. Kita boleh terus bersinar dengan pertolongan Tuhan saja. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.